Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali dengan Andy di sini ya. Saya akan memberikan prediksi versi saya ya. Mungkin bisa sama dan juga tidak ya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya di round ketiga ini, di mana timnas Indonesia akan bertanding melawan timnas China yang diperkirakan akan menjadi laga yang penuh tensi tinggi ya dan persaingan ketat. Apalagi Cina sebagai tuan rumah pastinya akan memiliki keuntungan tersendiri ya dengan dukungan penuh daripada supporternya. Timnas Cina ini dikenal dengan pemain yang mengandalkan fisik ya dan organisasi pertahanan yang kokoh. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, timnas Cina ini mengalami kebobolan dan belum sama sekali meraih poin ya dari 3 laga yang telah dilakukan. Sementara untuk timnas Indonesia sendiri, dari 3 laga yang dilakukan sejauh ini selalu mendapatkan hasil imbang, dan tentu saja ini merupakan suatu modal yang baik ya buat timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia di sisi lain memiliki potensi yang cukup besar ya dengan permainan yang cepat dan penuh determinasi. Di bawah arahan pelatih Sintayong, timnas Indonesia telah mengalami begitu banyak kemajuan yang signifikan ya, terutama dalam hal kedisiplinan, taktik, dan fisik. Meski ada beberapa posisi underdog ya, Indonesia tidak bisa diremehkan dalam beberapa laga terakhir, dan Indonesia telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan mampu menampilkan permainan yang solid terutama di sektor pertahanan. Timnas Cina diperkirakan akan memainkan pola menyerang ya sejak menit awal pertandingan untuk memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah dengan kekuatan fisik, dan mereka mungkin akan lebih mengandalkan umpan-umpan panjang ya dan serangan dari sayap kunci utama mereka ya, yang merupakan ancaman ya yang serius bagi pertahanan timnas Indonesia nantinya. Namun saya pikir dan yakin ya bahwa hal ini akan dapat diatasi oleh pemain-pemain wingback Indonesia ya yang begitu kokoh seperti Calvin Verdong, dan juga ada Asnawi ya yang akan menggantikan Sally Walsh yang dikabarkan mengalami cedera ringan waktu melawan Bahrain ya di beberapa hari kemarin. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan mengandalkan serangan balik cepat ya, terutama melalui sayap-sayap yang dihuni oleh pemain-pemain cepat kita seperti Rafael Struijk dan Eliano Renders ya. Kecepatan dan kreativitas di sisi sayap bisa menjadi kunci untuk memecah pertahanan rapat Cina ya. Dan pemain andalan Indonesia di lini depan seperti Ratna Oratmangun dan Malik Rizaldi ini akan dimainkan peran penting ya dalam menciptakan peluang-peluang untuk menciptakan gol, terutama jika bisa mendapatkan dukungan dari lini tengah yang akan diisi oleh sang Profesor Tom Haye ya dan Ivar Jenner. Dan pertarungan di lini tengah akan menjadi kunci yang hal ini Cina ingin memiliki gelandang yang disiplin dan kuat ya dalam menguasai bola, sementara Indonesia perlu tampil agresif untuk merebut penguasaan bola dan memperlambat permainan lawan. Tom Haye dan Ivar Jenner ini yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama ya akan menjadi tumpuan dan menjaga keseimbangan permainan dan memastikan Cina tidak akan mendominasi di lini tengah Indonesia nantinya. Dari segi pertahanan, Indonesia tidak perlu diragukan lagi karena trio bertahan yang sangat disiplin dan dipastikan akan meraih hasil positif ya. Pemain belakang seperti Jai Inces, Rizky Ridho, dan Mas Hilgers bisa menjadi konsentrasi penuh ya
dan meminimalkan kesalahan, sehingga Cina tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang melalui umpan-umpan silang yang berbahaya ya. Dan untuk di kiper ada Martin Paes, juga perlu ada dalam performa terbaik ya untuk menghentikan serangan-serangan Cina yang bisa datang dari berbagai arah ya. Selain itu, faktor non teknis seperti mentalitas dan kebugaran fisik akan berpengaruh penting ya, dan perlu menjaga ketenangan meski berada di bawah tekanan dari supporter tuan rumah, dan tetap harus fokus pada rencana permainan. Sedangkan timnas Cina juga akan merasa ada dalam tekanan yang sangat besar ya untuk memenangkan, karena bermain di kandang sendiri yang bisa menjadi pedang bermata dua ya jika mereka terlalu terburu-buru dalam melakukan penyerangan. Secara statistik, Cina mungkin memiliki keunggulan di dalam ranking FIFA ya, namun semua itu hanya sekedar angka saja. Dari pengalaman dan kedalaman skuad Indonesia telah beberapa kali membuktikan bahwa timnas kita bisa memberikan kejutan, terutama ketika mereka tidak diunggulkan. Dalam pertandingan ini kemungkinan besar akan berlangsung dengan tempo cepat ya, dan penuh intensitas yang tinggi ya, dengan kedua tim saling berusaha mencari celah untuk mencetak gol nantinya. Jika Indonesia bisa menjaga kedisiplinan di lini pertahanan dan memanfaatkan peluang serangan balik, bukan suatu hal yang mustahil ya jika bisa mencuri poin penuh dari laga ini. Namun Cina dengan skala kekuatannya akan berusaha untuk mengamankan 3 poin penuh ya di hadapan pendukungnya sendiri. Namun hasil akhir bisa sangat tergantung pada siapa yang bisa lebih efektif ya dalam memanfaatkan peluang yang ada. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di saat ini, dan terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga.